Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari MKD IGI Sulawesi Selatan mengucapkan selamat bergabung di webinar Terminal Hati Brownies Beriman Optimal Wajo Inovatif Smart. Bapak dan Ibu guru hebat, salam semua. Jadi mohon perhatian kepada kita acara ini. Jadi saya akan mengingatkan bahwa sebentar untuk sementara waktu kamera dan volume laptop dan HP Bapak dan Ibu akan dinonaktifkan. Dan untuk mengisi absensi, jadi Bapak bisa kita lihat mana mungkin ada yang Bapak dan Ibu mungkin masih pemula. Jadi untuk mengingatkan bahwa untuk Harum Chat ini ada itu tanda seperti orang di sudut kanan. Di situ Bapak dan Ibu kita klik baru ada di situ disitulah Ibu Andi akan men-share link absensi pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, jangan lupa kita mengisi absen karena ini sebentar sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah mengikuti ini. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah bisa dimulai? Bagaimana Ibu Hasmidar? Ya, siap Bu. Ya, siap. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang memberikan kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan takwa, sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar ini. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu guru hebat. Sama bahwa tak kenal maka sayang, maka melalui mendaftarkan diri dari pengurus atau panitia MKD Terminal Hati, saya Lili Suryani, guru SPD, guru SDN 2 Madukele selaku moderator, dan Bapak Mahmud, SPD MPD SMP Negeri 2 Belawa selaku moderator. Jadi Bapak ini adalah Bapak yang terganteng di antara kelima saya ini. Kemudian saya akan perkenalkan adalah Ibu Hasnidar, SPD. Dia adalah guru SMP Hafiz Al-Quran Wahda Islamiyah Anak Benua. Dia adalah pembawa materi pada webinar ini. Kemudian Ibu Silviana SPD, guru SDN 69 Palake, Kecamatan Belawa, selaku perekam dan pencetak sertifikat. Jadi Bapak dan Ibu sebentar yang mau menanyakan tentang sertifikat, jadi silakan dihubungi Ibu Silviana.
Kemudian Ibu Andi Dendrawali Sengeng SPD, guru SMP 5 Sengkang, selaku pembuat absensi. Jadi Bapak dan Ibu, ini sebentar kita bisa lihat link absensi yang di-share Ibu Andi di room chat. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengefisiensi waktu, saya serahkan kepada Bapak moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada Bapak dengan hormat, silakan. Bapak Makmur, gimana Ki? Ya, terima kasih Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar Terminal Hati yang sempat bergabung pada hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkatnya sehingga kita dapat mengikuti webinar Terminal Hati Brownies Kabupaten Wajo yang bekerja sama dengan ID Sulsel, sehingga pada hari ini kita akan membicarakan atau mengambil tema dengan hidup mulia yang Al-Quran. Ya, begitu pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan, menjadi rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta seminar hati yang saya banggakan, pada hari ini ya kita tentu setiap manusia ingin memperoleh dalam kehidupannya kemuliaan, dalam arti memiliki kedudukan yang mapan secara lahiriah dan batiniah, ya, di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ya, alangkah anehnya kalau ada manusia di dunia nanti tidak ingin menjadi orang yang mulia, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, siapapun dia pasti ingin menjadi orang yang mulia. Ya, kita bisa menyaksikan dalam realita kita, banyak orang mencari jalan kemuliaan, namun bukan kemuliaan yang didapat, melainkan kehinaan. Mengapa demikian? Karena mereka salah memahami apa itu kemuliaan. Mungkin yang dimaksud mulia menurut mereka adalah harta yang banyak, rumah yang bagus, pujian, ya, atau pujian dari banyak orang. Ya, inilah yang akan kita bahas, yang akan dibawakan nanti oleh Ibu Asnidar. Ya, baik Bapak dan Ibu peserta webinar Terminal Hati, untuk mengefisienkan waktu, barangkali saya persilakan kepada Ibu Asnidar. Jadi sebelum saya persilakan, terlebih dahulu barangkali saya perkenalkan, ya, pemateri kita, nama lengkap Asnidar SPD. Ya, dia tempat tanggal lahir dia Dopin 19 Maret 1987 Kabupaten Wajo. Dia adalah guru bahasa Inggris SMP, SMA Tafiz Al-Quran Wahda Islamiyah Anak Benua Kabupaten Wajo. Dan dia juga mempunyai banyak pengalaman, terutama di bidang organisasi. Yang pertama, dia pernah menjadi ketua unit Forum Kampus Unismo pada tahun 2007. Dia juga pernah menjadi ketua bidang dakwah Lembaga Muslimah Wahda Islamiyah Cabang Biringkanaya tahun 2015 sampai tahun 2016. Ya, bahkan dia juga pernah sebagai ketua bidang B3Q Lembaga Muslimat Wahda Islamiyah Cabang Biringkanaya tahun 2016-2017. Dan sekarang ia juga sebagai pelaksana kaderisasi Lembaga Muslimat Cabang Maniampajo Kabupaten Wajo.
Ya, untuk mengefisienkan waktu, barangkali saya persilakan kepada pemateri Ibu Asnidar untuk memaparkan atau ya lebih dalam lagi tentang bagaimana hidup ini mulia dengan Al-Quran. Kepada Ibu Asnidar, saya persilakan. Bu Asnidar. Bu Asnidar. Bisa ya ini Bu Asnidar. Bisa dengar? Iya, bisa Pak, bisa. Dimulai ya? Ya, bisa. Ya, silakan Bu Asnidar untuk mulai materinya. Ya, baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Makmur selaku moderator pada kegiatan webinar dengan nama kegiatan Terminal Hati. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita membasahi lisan kita dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidup, nikmat harta benda, ya ini semua perlu atau wajib untuk kita syukuri. Terlebih ya ada dua nikmat terbesar, nikmat yang utama yang kemudian terkadang orang lupa untuk mensyukurinya. Nikmat apakah itu? Yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua nikmat ini menjadi dasar utama, menjadi pondasi ya untuk kemudian terselamatkannya diri-diri kita di yaumil akhir nanti. Maka Bapak Ibu, mari kita menjaga kedua nikmat ini ya agar kita bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di yaumil akhir, yaitu ya tentu saja surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, ya Bapak Ibu bisa membuka Al-Qur'annya, bisa membaca ayatnya dan juga bisa melihat artinya ya terkait nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang kita tidak bisa menghitungnya. Ya di sana Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika engkau ingin menghitung nikmat Allah maka sungguh tidak akan mampu untuk kita hitung nikmat tersebut. Maka sudah sewajibnya, sudah sewajarnya kita menjadikan diri-diri kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi nikmat tersebut jika kita pandai bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka pasti kami akan menambah nikmat tersebut kepadamu. Kita juga ya wajib bersyukur pada dua hal ya yang tadi kami sampaikan di awal, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ini jangan sampai kita luput darinya. Kemudian salawat dan salam tentu saja kita tidak lupa peruntukan kepada teladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang
membawa umatnya dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada para sahabat beliau, sahabiah beliau, kepada para keluarga beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah di atas adinul Islam ini hingga takdir Allah Subhanahu wa taala berlaku atas diri mereka. Bapak Ibu guru hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita yang hadir pada kegiatan ini merupakan manusia-manusia pilihan Allah. Ya terbukti berapa banyak muslim dan muslimah ya khususnya di kabupaten ini, ya maka kitalah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mendengarkan sedikit hikmah ini, ya alhamdulillah ini juga merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya yang mana sudah mau mengorbankan waktu dan kesempatannya untuk menuntut ilmu. Ya di mana di tengah maraknya sekarang ini ya kegiatan-kegiatan online, webinar-webinar yang notabene-nya berorientasi pada dunia. Alhamdulillah ya masih ada kita yang menyempatkan hadir pada kegiatan ini yang boleh dikata sangat peduli dengan akhiratnya. Ya sebab apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian daripada menuntut ilmu insya Allah. Sedangkan menuntut ilmu agama itu ya merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Talabul ilm fardhatan ala kulli muslim. Ya bahwa kewajiban menuntut ilmu itu belajar agama itu tidak hanya dibebankan kepada para suami atau bapak-bapak atau laki-laki, akan tetapi juga diwajibkan bagi para muslimah atau para perempuan. Dan pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan berita gembira kepada para peserta seminar Terminal Hati dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya di sana Allah menjanjikan ya akan meninggikan dan mengangkat derajat orang-orang yang mau menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Nah, pada kesempatan yang berberkah ini, ya lagi-lagi izinkan kami mengungkapkan rasa bahagia, ya dan terima kasih kepada para peserta yang sudah mau menyempatkan hadir pada kegiatan ini, sudah mau bersua dengan kami, ya meskipun dengan jarak jauh. Bapak Ibu guru hebat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya kita tentu saja sudah tahu semua dengan Al-Quran. Ya kita sudah pernah melihat bagaimana bentuk atau tulisan daripada Al-Quran itu sendiri. Ya bahkan kita sudah mungkin sudah sering membaca Al-Quran. Maka sebelum kita lanjut pada pembahasan Al-Quran terlebih jauh, maka terlebih dahulu kami ingin sampaikan bahwa kemuliaan dalam hal ini adalah ya tidak hanya mulia di dunia, tetapi juga mulia di akhirat. Maka orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ya tentu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait kemuliaan Al-Quran ya tentu berdampak pada kemuliaan sesuatu yang berkaitan dengannya. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang yang juga memuliakan Al-Quran. Ya sebaliknya Allah akan hinakan orang-orang yang juga menghinakan Al-Quran. Mulianya waktu, tempat atau manusia ialah karena Al-Quran. Ya maksudnya apa Bapak Ibu? Ya bahwa waktu terbaik ialah ketika Al-Quran diturunkan dan tempat terbaik ialah di mana Al-Quran dibacakan. Nah begitu pun dengan manusia. Manusia terbaik ialah yang senantiasa memuliakan Al-Quran. Tentu saja tidak hanya sebatas kita memandang atau melihat bentuk fisik daripada Al-Quran atau melihat-lihat tulisan Al-Quran ini, akan tetapi bagaimana kemudian kita bisa mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya dan juga ada keinginan untuk mengajarkan Al-Quran, ya karena
dalam sebuah hadis ya dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kita tidak hanya dicukupkan pada membaca Al-Qur'an saja, akan tetapi bagaimana kemudian ada kemauan untuk kita juga mengajarkan Al-Qur'an. Nah, baik yang terkait tadi kemuliaan yang berkaitan dengan Al-Qur'an, yang pertama malam diturunkannya Al-Qur'an. Ya, kita bisa melihat di sana ada malam diturunkannya Al-Qur'an yang mana merupakan sebaik-baik malam. Dalilnya ya saya yakin kita sudah menghafalkannya semua di Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadari khairum min alfi syahr. Bahwa sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, tentu kita mengetahui bahwa Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ini merupakan malam terbaik dari ratusan malam selama setahun. Mengapa demikian Bapak Ibu Guru? Ibu Guru hebat, ya tentu saja dikarenakan pada malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran, yang artinya bahwa waktu tersebut ada Al-Quran. Olehnya itulah dikatakan waktu ini waktu yang mulia, dan malam tersebut hanya ada pada satu bulan yang mulia, yaitu ya pada bulan Ramadan. Berikutnya kita masuk pada poin kedua, bulan yang diturunkannya Al-Quran, yang juga merupakan sebaik-baik bulan. Dalilnya ya mungkin kita sudah menghafalkannya juga, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ya silahkan Bapak Ibu membuka Al-Qurannya, bisa di sana bisa Bapak Ibu lihat ayatnya ya dan juga artinya. Namun pada kesempatan yang sangat terbatas ini kami hanya ingin menyampaikan terjemahannya. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ya di sana Allah berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan adalah penghulunya para bulan, karena pada bulan tersebut ya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Olehnya itu di bulan Ramadan kan diri-diri kita ikut berpartisipasi di dalamnya, berlomba-lomba membaca Al-Quran, ya bahkan menamatkan bacaan Al-Quran kita hingga berkali-kali. Dan juga ada sebagian di antara kita yang mau bersungguh-sungguh atau bermujahadah untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian poin berikutnya, tempat diturunkannya Al-Quran, yang juga merupakan tempat termulia di permukaan bumi. Ya, nah begitulah dengan halnya tempat, maka tentu saja tidak akan sama jika rumah yang ada bacaan Al-Quran dengan menjadikan rumah tersebut seperti bintang yang bersinar. Ya dalilnya hadis riwayat Ahmad nomor 3112. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita senantiasa membaca Al-Quran ya di rumah-rumah kita, maka penghuni langit, penduduk langit yakni malaikat Allah Subhanahu wa taala akan melihat rumah kita itu bersinar seperti bintang-bintang yang bersinar. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan kemuliaan terhadap waktu dan tempat karena adanya Al-Quran. Maka wajarlah jika Nabi Muhammad SAW berikan kabar gembira kepada umatnya ya bahwa sebaik-baik di antara mereka adalah yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ya bukan yang dimaksud dalam hadis ini
jabatan sebaik-baik di antara kita adalah yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak hartanya, yang paling megah bangunannya, yang paling cantik fisiknya, yang paling ganteng fisiknya, atau yang paling tersohor namanya. Ya bukan itu. Akan tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ya karena dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka sudah tentu orang tersebut akan dekat dengan Al-Quran, ya, dan juga otomatis akan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, siapapun kita, apapun profesi kita, ya baik seorang dokter, karyawan biasa, ya terlebih lagi sebagai seorang pendidik. Ya jika kita ingin menjadi seorang yang Allah muliakan, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran akan berbeda dengan mereka yang menjauhinya. Ya kami di SMP Tahfidz Al-Quran Hadis Islamiyah, ya alhamdulillah kami mengintegrasikan semua mata pelajaran dengan Al-Quran. Ya, sehingga harapannya siswa-siswi kita juga dekat dengan Al-Quran ya melalui mata pelajarannya. Ya, masih terkait tempat yang mulia, ya sabda Rasulullah SAW juga meriwayatkan bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya sholat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid atau tempat-tempat lainnya kecuali Masjidil Haram. Jadi seperti itulah kemuliaan pada tempat yang dibacakan Al-Quran. Nah, sedikit kami luruskan bahwa tempat-tempat yang dimuliakan Allah yang kami maksudkan tadi, ya seperti rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maksudnya adalah ya bahwa penghuni rumahnya ya membaca Al-Quran. Ya, jadi membaca Al-Quran bukan rumahnya ya, atau bukan rumahnya yang dibacakan Al-Quran, ya, tetapi orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut yang membaca Al-Quran. Poin berikutnya terkait Nabi yang diturunkan padanya Al-Quran merupakan Nabi yang termulia. Ya, Nabi yang termulia yaitu diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Wasilah bin Ashiqa radhiyallahu an, ya bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinana dari keturunan Ismail dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinana. Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk bumi yang paling baik nasabnya secara mutlak. Maka semulia-mulia kaum adalah kaum beliau, semulia-mulia kabilah adalah kabilah beliau. Berikutnya yang terkait dengan kemuliaan Al-Quran juga, yaitu malaikat yang menjadi pembawa wahyu Al-Quran merupakan sebaik-baik malaikat. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 97, karena Allah berfirman, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, yaitu Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta bergembira bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui malaikat Jibril dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu kepada para sahabatnya, lalu kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, lalu kepada para ulama ya hingga kemudian sampai kepada kita saat ini. Ya, begitulah proses diturunkannya Al-Quran. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, sebaik-baik generasi adalah generasi yang padanya diturunkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasi di zamanku, kemudian yang setelahnya, dan kemudian yang setelahnya. Sehingga ya kita dalam mengamalkan Al-Quran ini maka harus sesuai dengan mereka, ya, yaitu generasi terbaik yang kami sebutkan tadi, yaitu zamannya sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
Kemudian poin berikutnya, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ya, di awal tadi sudah kami sampaikan terkait hadis ini, ya hadis yang direwatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran, ya bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Lalu pada Quran surah ayat 43 sampai 44, Bapak Ibu silahkan kembali lagi membuka Al-Qur'annya. Ya di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketahuilah kamu kepada agama yang telah diberikan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar suatu kemuliaan besar bagimu. Dan bagi kaum beriman, kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Berkata Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan yang lainnya. Ya, lagi-lagi rahimahullah berkata, ya unsur hati terkumpul pada dua hal, yaitu syukur dan syahwat, dan keduanya diobati dengan Al-Quran. Dalilnya Bapak Ibu bisa melihat di Quran surah Yunus ayat 57 dan di Quran surah Al-Isra ayat 82. Nah, bagaimana kemuliaan atau keutamaan bagi para pembaca Al-Quran? Ya, salah satu amalan yang sangat ditekankan bagi seorang muslim itu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ya, karena ada banyak keutamaan yang bisa kemudian kita dapatkan jika kita senantiasa membersamai Al-Quran. Di antaranya, ya pada hari kiamat Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Ya, ini bukan saya yang sampaikan, ya, ini bukan perkataan saya, ya, tetapi sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Begitupun dengan orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak akan bersama dengan para malaikat Allah yang mulia. Dan jika kita masih dalam tahap belajar, ya maka jangan kemudian kita berkecil hati. Ya, bagi Bapak Ibu yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, ya jangan kemudian kita berputus asa, ya karena Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan kita dua pahala. Ya, riwayat Bukhari nomor 1937 dan 244. Dan pada hadis yang lain, ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perumpamaan antara orang yang rajin membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Ya, perumpamaannya seperti buah utrujah. Ya, barangkali masih jarang kita dengarkan, ya, apa itu buah utrujah. Ya, buah utrujah ini seperti buah jeruk. Ya, buah jeruk itu harumnya harum, ya kemudian rasanya manis. Beliau mengibaratkan orang-orang yang membaca Al-Quran itu seperti bau utrujah yang baunya harum dan rasanya enak atau manis. Dan mereka yang tidak membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah kurma. Ya, buah kurma ini meskipun manis rasanya, akan tetapi tidak ada baunya. Ya, sehingga ya barangkali tidak bisa memberikan aroma wangi kepada yang lain. Menjadi seorang muslim memang merupakan anugerah terbesar yang tidak semua manusia mendapatkannya. Ya, akan tetapi untuk menyempurnakan keislaman kita sebagai seorang muslim, maka diperintahkan untuk senantiasa membersamai Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Ya, maka marilah kita menjadikan diri kita sebagai muslim yang memberikan aroma wangi dengan menjadi rajin untuk bertilawah, menjadi rajin bertadarus, menjadi rajin untuk membaca Al-Quran, ya sehingga orang lain akan tahu bagaimana manisnya Al-Quran. Ya, ibaratnya seperti makanan atau minuman, ya bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa wah, makanan ini manis, lezat, atau minuman ini manis jika ya belum mencicipinya. Ya, begitu pula dengan Al-Quran.
Ya, ketika kita membaca Al-Quran, sudah jatuh cinta dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan merasakan bagaimana manisnya Al-Quran. Nah, apakah kita ingin mulia? Ya, maka mari ambil bagian dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai sahabat dalam keseharian kita. Ya, bahkan sebagai obat di kala kita G4 S2, jadi istilah kami. Ya, apa itu G4 S2? Ya, gundah, ya, atau gulana, galau, gelisah, ya, sedih dan sakit. Ya, bahkan S-nya bisa ditambah lagi satu menjadi S3. Ya, sedih, sakit dan stres. Ya. Ketika kita dirundung masalah, maka mari kita kembali ke Al-Quran. Kita bersandar dengannya, ya, sehingga semoga dengan demikian hati-hati kita menjadi tenang. Bapak Ibu guru hebat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Membahas Al-Quran tentu tidak cukup hanya hari ini saja, ya, apalagi hanya dalam beberapa menit saja. Ya, olehnya itu kita sebagai muslim dan muslimah yang ingin hidup mulia, ya, maka mari terus belajar dan menambah wawasan kita tentang Al-Quran. Ya, mari terus menyempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Nah, terkait masalah hati Bapak Ibu, ya, maka tentu saja ia dapat memberikan pengaruh kebaikan, ya, maupun pengaruh keburukan, ya, sehingga dengannya seseorang akan hidup mulia, pun sebaliknya tidak sedikit juga orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jauh dari Al-Quran. Sejatinya Al-Quran ialah, ya, obat yang bisa menyembuhkan. Ya, Quran surah Al-Isra ayat 82. Di sana Allah menyampaikan, dan kami turunkan Al-Quran sebagai suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain daripada kerugian. Bapak Ibu, tidak banyak orang yang menumpahkan kegelisahannya dengan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan doa. Ya, banyak kemudian kita dapatkan juga, ya, orang-orang yang ketika punya masalah, ya, kemudian mendatangi tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hanya sedikit orang yang coba mencari solusi atas permasalahan hidupnya dengan membaca Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca ketika sempat-sempat saja, ya, sementara pada hari-hari yang penting dan penuh kesibukan, Al-Quran kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, padahal kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk menuju jalan kebaikan dan keselamatan. Ya, bahkan tidak sedikit di antara umat Islam ini yang ketika keluar rumah, ya, isi tasnya, ya, lengkap, tapi sayangnya ketika dilihat tidak ada Al-Quran di dalamnya. Ya, tidak sedikit muslim dan muslimah yang ketika bepergian merasa gelisah, ya, tidak bawa Al-Quran. Yang ada adalah kegelisahan tingkat dewa ketika HP-nya terlupa. Ya, bahkan bela-belain pulang ke rumah menjemput HP-nya yang tertinggal walaupun perjalanannya sudah jauh. Ya, Al-Quran adalah terminal hati. Ya, membacanya merupakan perbuatan yang terpuji dan dihormati. Ya, sebab perbuatan mulia itu dapat menjadi langkah awal bagi seseorang untuk mengontrol kehidupan. Ya, sehingga, ya, hidup kita bisa mulia, ya, sehingga dalam menjalani hidup ini berada pada kemuliaan. Bapak Ibu guru yang hebat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca Al-Qur'an tak ubahnya melangkahkan kaki kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu guru hebat yang dimuliakan Allah, jika membaca Al-Qur'an sedemikian mulia, jika membersamai Al-Qur'an sedemikian mulianya, maka mengapa kita masih menjauh dari Al-Qur'an saat menghadapi masalah? Ya, padahal Al-Quran disebut sebagai jamuan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamuan dari Yang Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang yang bersegera mendatangi jamuan istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelezatan yang menjadi penawar segala duka dan nestapa, ya, termasuk ketika kita depresi, maka insya Allah membaca Al-Quran adalah solusi dari gangguan depresi. Ya, gangguan depresi adalah yang kita tahu, yang kita pahami juga salah satu gangguan jiwa yang paling sering terjadi pada manusia. Ya, bahkan menurut WHO
pada penelitiannya tahun 2000 ya bahwa depresi ini merupakan penyakit dengan urutan nomor 4 di dunia. Ya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup ya semoga kita termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Al-Qur'an sehingga hidup kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup mulia dalam pandangan Allah bukan mereka yang berpangkat atau memiliki jabatan yang tinggi ya, sekali lagi kami sampaikan atau yang tersohor namanya di seantero dunia ya, akan tetapi mereka yang mau mempelajari Al-Qur'an, mau membaca Al-Qur'an dan juga mau mengajarkan Al-Qur'an. Ya, kebanyakan umat Islam tidak cerdas memanfaatkan waktunya. Ya, padahal sedikit pun waktu kita ini sangat berharga. Saking pentingnya waktu itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam sebuah surah, yaitu Quran surah Al-Asr. Sebab ia tak akan pernah terulang kembali. Ya, 3 hal yang tidak akan pernah didapatkan manusia, ya salah satunya adalah waktu yang terlewatkan. Jadi waktu yang kita lewatkan ya tidak akan bisa kita dapatkan kembali. Meninggalkan Al-Qur'an merupakan masalah yang besar dan ini adalah salah satu keluhan yang besar yang dikeluhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah 25 ayat 30. Ya. Silahkan Bapak Ibu buka Al-Qur'annya. Ya, di sana Allah sampaikan, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Nah, ayat ini menceritakan pengaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap dan perilaku kaumnya terhadap Al-Qur'an. Ya, kendati ayat ini ya berkenaan dengan orang-orang musyrik dan ketidakimanan mereka terhadap Al-Qur'an. Ya, ayat ini juga mengancam orang-orang yang berpaling dari secara umum. Ya, yang tidak mengamalkannya maupun yang tidak mengambil adabnya. Ucapan atau keluhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan pengaduan beliau ketika masih di dunia. Ya, ketika orang-orang musyrik semakin banyak mencela Al-Qur'an, ya maka dada beliau terasa sesak. Kemudian beliau mengadukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang pun ya kita masih mendapatkan ada juga orang yang melecehkan dan menghinakan Al-Qur'an. Ya, masih banyak juga yang meninggalkan, mengabaikan dan tidak memperdulikan Al-Qur'an. Waliyauzubillah. Semoga kelak di surga Allah Subhanahu wa taala ya kita kemudian yang menyempatkan hadir pada hari ini bisa disatukan dengan kemuliaan dari kebersamaan kita dengan Al-Qur'an di masa hidup kita di dunia ini. Ya amin ya rabbal alamin. Dan pada majelis yang mulia ini mari kita banyak-banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan diri-diri kita untuk bisa mencintai Al-Qur'an ya, sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an Allah kemudian memberikan kehidupan yang mulia kepada diri kita. Ya, baik demikian pemaparan materi kami. Tentu saja segala kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita amalkan dan menjaganya. Ya, lalu segala keburukan dan kesalahan ya tentu datangnya dari pribadi kami dan dari syaitan laknatullah alaih. Ya, kami mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya jika sekiranya selama pemaparan materi ini ya ada perkataan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena semua itu tidak ada niat untuk disengaja. Ya, kami tutup dengan beristighfar dan membaca doa penutup. Astagfirullah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kami serahkan kepada moderator, sedikit kami ingin sampaikan kepada para peserta ya bahwa ketika kita masih terbata-bata membaca Al-Qur'an dan ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'an, maka insya Allah ya kami khususnya di Kabupaten Wajo, ya lebih khusus lagi di Kecamatan Menyampajo, ya akan menyediakan waktu dan kesempatan kepada kita semua yang mau belajar, yang menyediakan fasilitas untuk kami sama-sama belajar Al-Qur'an di dalamnya. Ya, jadi
silahkan kontak kami, silahkan hubungi kami ya dengan nomor 082 394 434 288. Ya insya Allah ya kita akan bersama-sama mulia dengan Al-Quran, juga bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Demikian, silahkan Pak Makmur. Halo Pak Makmur. Ya, baik, terima kasih Ibu Hasnidar yang sudah memaparkan begitu mendalam tentang bagaimana hidup mulia dengan Al-Quran. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar Terminal Hati, ya kita melangkah ke babak selanjutnya, yaitu tanya jawab. Ya barangkali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada yang perlu ditanyakan, masalah apa yang belum yang dipahami, ya bisa barangkali bertanya, bisa melalui mikrofon secara langsung dengan Bu Hasnidar, atau bisa juga melalui chat, ya bisa melalui chat, ya dengan mengetik pertanyaan yang berada di chat. Ya Bapak yang atau Ibu-Ibu yang ada yang bertanya, bisa mengacungkan tangan di situ, kemudian ya diaktifkan mikrofonnya, kemudian bertanya langsung ke Bu Hasnidar. Atau bisa juga melalui chat. Ya. Bapak dan Ibu-Ibu yang barangkali bertanya, bisa melalui mikrofon secara langsung dengan Bu Hasnidar. Nah, yang ingin bertanya, ya bisa melalui chat, ya bisa melalui mikrofon, ya langsung dengan Ibu Hasnidar. Ya apa-apa yang belum dipahami atau yang perlu digali masalah apa yang telah dipaparkan oleh Bu Hasnidar. Kepada Bapak dan Ibu peserta webinar, ada yang ingin ditanyakan, ya bisa di benar, bisa juga melalui chat Bapak atau Ibu yang peserta. Saya langsung Pak Makmur. Ya silakan. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana baca Al-Quran? Yang kami pahami bahwa insya Allah mengapa ya, karena yang namanya adalah Al-Quran bagi wanita haid. Apalagi ketika bulan Ramadan yang tentu tidak ingin tertinggal dengan momen-momen yang sangat berharga ini, maka membaca Al-Quran via HP insya Allah ya tidak mengapa. Itu yang kami pahami. Wallahu ta'ala alam. Tak usah mama. Ya, apalagi jika keseharian kita memang senantiasa bersama dengan Al-Quran, ya apalagi kalau status kita adalah penghafal Al-Quran, ya maka membaca Al-Quran di wanita melalui HP tidak mengapa, insya Allah. Nganter lu mana bene? Bukan Rehan, kakek Saula. Oh, lanjut sama aja. Lu tahu di rumah dia mau pinjam aja ini sebelumnya. Di rumah. Hah? Ya silakan Pak Makmur. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Bapak bisa melalui mikrofon secara langsung dengan Ibu Hasnidar atau bisa melalui chat. Ya, bagaimana ini?
Ya, sekarang Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang ingin bertanya peserta webinar Terminal Hati, ya bisa ya menekan ya mikrofon, gambar mikrofon, ya bisa juga raise hand di sini, atau bisa juga melalui chat ya, dengan mengetik pertanyaan ya di chat. Ya, Bapak. Ya, sudah diedarkan absennya. Ya, jadi Bapak, Ibu-Ibu yang peserta webinar ya bisa barangkali mengisi chat, mengisi absen yang ada di dalam chat untuk menandakan kehadiran Bapak-Bapak, Ibu mengikuti acara webinar Terminal Hati Brownies ya Wajo yang bekerja sama dengan IGISI Selatan. Ya, Bapak masih ada yang atau Ibu-Ibu yang masih ada bertanya? Ya, silakan. Siapa silakan? Ya, ini ada pertanyaan yang masuk, Pak. Ya, silakan langsung. Ya, mana yang afdol membaca surah pilihan seperti Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah setiap hari daripada membaca Al-Quran mulai awal sampai khatam? Ya, terkait surah-surah pilihan, ya namanya juga surah pilihan, ya biasa dibaca ya pada waktu tertentu, misalnya surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Ya ini ada dalilnya ya, ada dalilnya yang sahih. Nah, tentu lebih bagus kita mulai bacaan Al-Quran dari awal hingga khatam. Ya karena ya lebih banyak lagi kita baca huruf-huruf daripada Al-Quran itu, tentu saja pahalanya juga banyak kita dapatkan. Ya, jadi itu yang kami pahami ya, bahwa lebih baik kita memulai bacaan Al-Quran kita dari awal sampai khatam, ya kemudian kita mengulang lagi ya, terkecuali pada surah-surah tertentu yang dibaca pada waktu-waktu tertentu atau pada hari-hari tertentu. Ya, wallahu a'lam. Ya itu yang bisa kami jawabkan. Ya, Bapak-Bapak masih ada yang ingin bertanya, ya bisa secara langsung dengan melalui mikrofon, ya bisa juga melalui chat. Iya. Bentar dulu, Dina. Ya, silakan Bapak, kalau ada pertanyaannya, ya bisa melalui chat, bisa juga melalui mikrofon secara langsung dengan Mas Nidar. Ya, silakan Bapak-Bapak dan Ibu peserta webinar, ada yang perlu ditanyakan ya, karena ini sangat menarik sekali ya, di mana Al-Quran merupakan suatu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad ya, karena terutama membacanya ya, kalau membaca surat kabar ya tentu ya tidak sama dengan membaca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran yaitu mendapat pahala, tapi kalau membaca SMS atau membaca surat kabar dan sebagainya ya tentu tidak mendapat pahala ya kalau dibandingkan dengan Al-Quran ini. Ya begitulah mukjizat yang diberikan kepada kita Muhammad SAW. Ya, di mana juga ini tadi dipaparkan
betapa mulianya Al-Quran itu apabila Al-Quran itu diajarkan, kemudian belajar Al-Quran. Ya, ya guys, saya persilakan kepada Bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, ya bisa melalui mikrofon secara langsung ke Ibu Asnidar atau melalui chat. Ya. Silakan Bapak. Ya, ini masih ada barangkali waktu. Ya, di waktu kita sampai apa? Sampai berapa? Jam berapa? 11.30 Pak. Sampai jam 11.30. Ya, masih ada 19 waktu. menit. Ya, masih ada waktu 20 menit. Ya, jadi saya ya untuk mengisi waktu ini saya persilakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ingin bertanyakan ya mengenai bagaimana hidup mulia dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah merupakan ya siapa yang dari segi waktu tadi sudah dijelaskan tempat ya betapa mulianya itu Al-Quran, di mana saja berapa dari kalau waktunya ya tempat ya di mana tempatnya orang ya tentu di mana tentu misalnya di rumah kita membaca Al-Quran berarti rumah kita merupakan tempat yang mulia ya, itu tadi berapa inti daripada mulianya kalau kita bersama dengan Al-Quran. Jadi di mana saja tempat itu ada Al-Quran ya dibaca, disitulah kemuliaan. Begitu pula tadi ya orang-orang yang mengajarkan ya, terutama tadi diberikan kepada orang yang mulia ya, Rasulullah SAW. Jadi kita bisa mencontoh, kita juga mengamalkan, mengajarkan ya, kita juga termasuk orang-orang yang mulia ya. Ya, masih ada bapak-bapak ibu yang ingin bertanya, silakan barangkali mikrofon atau bisa melalui chat. Halo. Halo. Ya, masih ada waktu. Ya. Masih ada waktu ini untuk ya sharing dengan Ibu Asnidar selaku pemateri tentang ya hidup dengan Al-Quran. Ya. Ya, ada bapak dan ibu yang ingin bertanya silakan bisa melalui mikrofon, bisa juga melalui chat. Ya, jadi bagaimana nih? Iya. Kita bisa tutup barangkali Pak kalau memang sudah difahami. Ya, baik. Ya, karena kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, barangkali karena waktu juga semakin tinggi, maka saya atas nama ya penyelenggara atau moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipasi Bapak dan Ibu peserta webinar dalam mengikuti webinar Terminal Hati Brownies Kabupaten Wajo yang bekerja sama dengan IG Sosial sehingga acara ini bisa terselenggara.
Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang tanpa mengurangi apa yang disampaikan oleh Ibu Hasnila tadi, bahwa ya kita suci Al-Quran adalah diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu mencakup berbagai bentuk aturan hidup yang akan membawa manusia pada tingkat kemuliaan yang tidak akan ditemukan pada kitab atau panduan aturan hidup lain. Dengan Al-Quran pula, manusia akan bisa menjadi sesuatu yang hina jika nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu diabaikan. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan, di mana Al-Quran itu diberi dari segi waktu, tempat, dan orang-orang yang ada Al-Quran, maka itu adalah kemuliaan. Baiklah Bapak, Ibu-ibu peserta webinar yang saya banggakan, barangkali saya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya serahkan kepada host. Silakan Ibu Lilis, ada yang Ibu Lilis. Baik. Ya. Ya, silakan. Ya. Baiklah, Bapak Ibu. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kami dari MKD mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak dan Ibu. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga apa yang kita terima dari pemateri dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Marilah Bapak dan Ibu, kita menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Khairul kalam saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tapi Bu, Ya, banyak ini di grup yang tidak tahu di mana, mungkin dia tidak tahu di mana caranya untuk resensinya, karena banyak yang bertanya di grup WA. Jadi mungkin tidak bisa dulu langsung diselesaikan ini sebelum ini terjawab. Tunggu dulu. Masih banyak pertanyaan juga di room chat belum terjawab. Mungkin masih bisa dijawab dulu karena ada waktu. Pilih 30 kita tutup. Nih seperti ini misalnya. Pilih ini chat. Kemudian akan muncul di sini. Ini yang kita klik. Ini adalah resensi daftar hadir. Tadi pertanyaannya 2, Bu. Tentang hukum membaca Al-Quran di HP dengan yang mana lebih afdol, membaca surat pilihan atau memulai Quran hingga akhir. ya sudah terjawab. Sudah Jawab. itu Bu. Sudah Iya. terjawab itu. Iya. Ini Ji Bu yang masalahnya banyak yang tidak tahu caranya. Iya. Banyak. Jadi sementara ini saya fotokan dulu baru saya share ini. Oh ya, banyak yang tidak Share code. Dia tidak mau dicontohkan dulu. Jadi bagaimana recording saya stop? Jangan dulu karena masih banyak yang tidak tahu daftar hadir ini. Record rekaman.
Iya, kalau rekaman sudah disudahi saya dulu, Bu. Oke, oke. Terima kasih. Ya, Ibu Umi mah. Jaringannya barangkali itu Bu Umi. Dia ini apa lagi namanya? Sinyalnya low. Iya. Oh berarti. Kita terlalu cepat mungkin menutup ini. Tidak ada pertanyaan juga. Saya sih harapkan lebih banyak waktu untuk tanya jawab begitu. Iya. Hanya tadi begitu. Bisa gitu dijawab lewat chat di Nanti WA kami grup. jawab di grup. Ya, bisa Di WA. dijawab. Pertanyaan direkap di grup. Iya. Atau Ada bisa juga langsung chat dengan Wasnedar. Ada tadi satu peserta yang tidak matikan mic-nya. Itu katanya terganggu suara pemateri. Oh ya. Tadi itu memang tidak bisa saya matikan juga dari tadi saya. Ya, yang belum mengisi Ini dia kunci. absen, ya silakan mengisi absen. Ya bisa dilihat di chat room. Di chat ada link absen, itu link presensi yang saya share. Saya coba lagi ya. Tidak ada di sini Ya, nanti lain kali lagi kita mengadakan webinar dengan tema yang lain. Iya, bisa Mi. Ya. Betul. Betul, Pak. Bisa Mi, insyaallah. Ya, ini karena ini baru pertama kali ya dalam pandemi ini. Ibu Mas Nidan masih banyak ini. Pak Mamu masih banyak peserta. Ya. Masih Iya banyak Ibu. peserta. Iya, ya. Masih ada Ibu Emma, Ibu Hajra, Bu Haja Siti Aminah, Bu Junaida. Masih banyak ini. Bisa 10. Terus bawah, nah lancar. Sorry. Nanti kita ngobrol di WA grup.
Nanti kita ngobrol. Dievaluasi, Tinggal nanti di dievaluasi WA ya grup. mana kekurangan. Nanti di WA grup Kita tunggu. Pak Musa kirimin apa masalahnya karena kami lihat hanya masalah jaringan dipertanyakan. Wah. Sedang dijawab. Woi tanya iya mak, tanya aja mak Wir. Yo, nanti pi kan dilihat aja nanti dilihat di rekaman oh. Bu Selfie. Ya, halo. Bagaimana respon resensi? Sudah banyak? Tunggu dulu. Soalnya belum pi ku buka anuku, Google-ku. Hilang-hilang bela jaringanku terpotong-potong tadi itu anu rekaman. Terpaksa digabung nanti. Bagaimana mati lampu sih kapal? Tidak apa-apa, asalkan ada di rekaman. Iya, tapi kayaknya satu kali kita mati pas materi di tengah-tengah kapan itu tadi. Tapi nggak tahu bilang terrecord terus jika karena tidak mati nih saya lihat rekaman walaupun saya ini satu di rekaman ada semua nih kayaknya terrecord ji. Alhamdulillah terrecord semua ji. Ada yang angkat tangan itu Ya silahkan. Bese siapa? Siapa itu angkat tangan? Bese Astriani SPD. Kenapa Ki Bu? Ada di dekatku ini. Mau Ki juga Mau juga bertanya. Raisa, ya silahkan bertanya. bertanya memang Meki. Ya boleh bertanya di luar materi Di, karena materi sudah selesai. Ya siapa tahu mau Ki diajar mengaji boleh di mana Lamata. Nanti datangkan tim pengajar, insya Allah. Ya lupa tadi kami sampaikan pada saat bahwa itu bahwa sebenarnya Bu. enggak lupa tadi saya sampaikan bahwa belajar gratis. Ya siapa tahu kiranya dibayar. Tadi saya sampaikan Ji bahwa kami siap, tapi lupa kata gratisnya. Volumemu. Bu Asniar, kalau saya misalnya mendaftar bisa gitu ya? Iya boleh banget lah. Silahkan. Tapi di Seng nggak mau di Belawan, nggak mau yang jauh-jauh. Di Sengkang ya, kami ada juga tim di Sengkang bisa mengajari. Tapi ini. tidak, tapi bukan privat bukan sendiri-sendiri. Ya cari maki teman tak barang 5 orang, maksimal 15 orang baru bisa kita diajari. Itu. Lewat bagaimana Sendiri malu. Mana nih renangnya? Ada juga sedih itu. ada juga lewat daring kan juga itu Bu Asnidar atau mengunjungi. Iya boleh. Selama masa pandemik ini Bu, kita belajarnya lewat online. Tapi kalau sudah normal, insya Allah kita bersua secara langsung karena ya namanya belajar Al-Quran itu lebih bagus secara langsung karena kita mau lihat bagaimana posisi mulutnya, di mana letak lidahnya. Karena yang melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran itu adalah lisan kita. Nah itu yang mau diperbaiki. Betul. Semoga wabah ini cepat berlalu. Baru kita belajar. Tentu kita semua sudah keluhkan ini Kodong. Banyak-banyak hikmah yang bisa didapatkan dari ujian ini. Iya betul. Ada ini masuk tabe Bu, tolong penjelasan lebih lanjut tentang hukum membaca Al-Quran di HP ketika haid. Hukumnya membaca Al-Quran di HP ketika haid insya Allah tidak mengapa, itu yang kami pahami. Yang dilarang itu adalah menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan haid. Ya jadi kalau kita mau membaca Al-Quran lewat HP, insya Allah bisa. Ya apalagi di momen-momen bulan Ramadan, ya itu sangat merasa tertinggal kita ketika kita haid, tapi tidak ada kemudian kita lakukan. Ya hanya makan saja, tidur dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti itu, insya Allah bisa ya apalagi kalau kita sedang belajar Al-Quran
ya maka ya tidak mengapa. Ya mudah-mudahan yang bertanya ini, yang mau dijawab ini masih standby di room meeting. Kami tunggu di Bu data-data. Kalau ada maki 5 orang, ya bisa dibentuk satu kelompok untuk kita belajar Al-Quran mulai dari alifnya. Saya yang pertama yang Ya, ya Ibu. Saya kedua. Iya, Saya baik. sama saya. Ya, kita catat. Dan tidak boleh kita merasa malu mempelajari Al-Quran. Tidak ada kata malu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Adini, assalamualaikum. Maaf Bu, bisakah dikasih masuk di grup Terminal Hati Mulia dengan Al-Quran? Grup apa maksudnya? Grup WA ya? Iya, sertakan Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sertakan Maki nomor tak? Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullah. Bagi saya yang bertanya tadi itu Bu, bagaimana hukumnya Iya. Itu mana susurkan aku mana ke? Headset ke? baca Al-Quran ketika di HP ketika butuh yang pernah saya baca. Iya. Boleh kita membaca Al-Quran itu pada saat kita haid, tapi di HP ada kepahala yang kita dapatkan itu Bu. Iya, insya Allah. Tetap ada pahala yang kita dapatkan karena membaca Al-Quran kan bukan membaca surat kabar yang tadi disampaikan moderator. Dan membaca Al-Quran itu ya bahkan tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim saja itu kita sudah mendapatkan 3 pahala ya dan mendapatkan 30 kebaikan. Ya, jadi seperti itu. Ya, Tetap kita dapatkan pahala insya Allah. Bisa bertanya. Selagi bisa dijawab insya Allah kami jawab. Assalamualaikum. Enggak ada nih pertanyaan ya apa itu peserta itu ya bisa juga Mas. Assalamualaikum. Ada aja ini pertanyaan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini Bu, bisa diperjelas kembali tadi yang pertanyaan yang mana lebih afdol membaca surah-surah pilihan ataukah yang khatam langsung dari awal sampai akhir pada bulan Ramadan itu? Iya, kalau kita mau langsung jawab mana afdolnya itu, ya tentu bagi kami yang kami pahami ya lebih afdol kita mulai bacaan hingga akhir. Ya dibanding dengan surat-surat pilihan ya karena namanya surat-surat pilihan ya itu biasanya dibaca pada hari-hari pilihan juga, hari-hari yang tertentu ya. Jadi kalau itu saja surah-surah afdal yang kita mau baca setiap harinya ya, lalu bagaimana dengan surah-surah yang lain ya, jadi tidak terbaca dengan surah-surah yang lain. Iya. Jadi kalau mau lebih afdol ya oke. Ya oke. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya kalau membaca Al-Quran ayat atau ayat-ayat sajadah sementara dalam perjalanan atau di atas kendaraan umum? Ya, yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah membebani ya hambanya di luar daripada kemampuannya. Tidak ada kewajiban ketika membaca ayat-ayat sajadah yang kita kemudian bersujud. Ya, ini hanya semacam anjuran ya begitu. Jadi kalau kita berada dalam perjalanan ya dan kita kesulitan untuk bersujud ya maka insya Allah tidak mengapa kita lanjutkan saja bacaannya ya, tanpa kita melakukan sujud. Tapi jika memungkinkan ya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Bisa dipahami Ibu? Ibu siapa ini yang bertanya? Mati dari Sopen. Terima kasih pertanyaannya. Iya, jadi jangan persulit diri tak.
Bahria siapa ini angkat tangan? Bahria SPD. Sudah mungkin tadi dia bertanya. Bahria SPD, angkat tangan. Mau bertanya barangkali, Bu? Ya, Bu Bahria. Silakan kalau ada perlu ditanyakan. Bisa melalui chat, bisa melalui mikrofon langsung. Ada juga yang menanyakan ini, kapan bisa diakses sertifikatnya? Ibu Selfie dijawab. Selfie. Oh, biasanya ini Bu Selfie. Ayo, Ya. Oh, 2 ada sampai 2 sampai 3 hari. Kirim di email ya. Ya. Bisa saya juga minta Bu Selfie. Saya jangan minta selfie juga. Sana minum teh nak. Sana tadi bilang teh. Nanti pulang di rumahnya nenek nak. Nanti di rumahnya nenek. Minum sana minum teh tak. Masih ada pertanyaan? Pak Makmur angkat tangan mungkin bertanya. Iya. Mas, bisa bertanya. Apa kita pertanyaan Pak? Ini masalah itu kan Al-Quran tidak bisa dikasih masuk di WC. Iya, Ya. betul. Bagaimana esensinya misalnya penghafalan Quran dia sudah apa? Masuk di otaknya itu. Masuk di otaknya misalnya apa esensinya apakah sama dengan HP atau ini Ya, beda. bagaimana? Beda lah, Pak. Bagaimana tahu caranya itu memenuhi hajatnya kalau dilarang masuk WC? Enggak HP misalnya yang ada anunya tuh. Yang ada Qurannya, ada Qurannya. Iya. Ya, HP Tidak. ada Qurannya. Apakah Iya, bisa masuk? Tidak mengapa Ji masuk di dalam WC Pak. Yang dilarang itu ketika HP-nya diputar di dalam aplikasi mengajinya itu. Oh ya, jadi kalau esensinya misalnya Iya. penghafal Quran, kalau Iya. mengaji tidak bisa juga. Iya, penghafal Al-Quran masuk dalam WC sambil menghafal-hafalkan murojaah hafalannya tidak boleh juga. Dan Oh, ya. Al-Quran dibawa ke dalam WC juga tidak boleh. Oh ya. Kira itu Al-Quran adalah gaib barangkali menurut pemahaman saya itu gaib. Apanya yang gaib? Ya. Kan waktu diturunkan kan itu apa kan tidak secara di masa apa itu Umar apa masa Khalifah itu baru dibukukan itu. Ya, saya pemahaman saya itu Al-Quran itu adalah gaib. Ya, karena diturunkan itu adalah gaib beransur-ansur. Iya. Masa Iya. ya. Jadi nanti dimusakkan pada masa ini Khalifah siapa itu? Umar apa? Khalifah ini. Ya bagaimana itu anunya itu? Ada lagi bertanya. Tunggu dulu Pak Di. Tabe, Ya. apa boleh orang haid pegang Al-Quran terjemahan yang notabene lebih banyak huruf Latinnya dibanding tulisan Arabnya? Ya, yang kami lakukan itu memegang mushaf Al-Quran dengan pengalas. Ya, karena kebiasaan kami itu adalah menghafal Al-Quran. Jadi kalau memang kita membutuhkan Al-Quran,
ya kita misalnya keseharian tak membaca Al-Quran, ya kita rindu dengan Al-Quran ketika masa haid, maka ya atau ada yang kita butuhkan terkait Al-Quran, ya maka boleh kita pegang Al-Quran dengan memakai sarung tangan. Ya, tapi kalau misalnya hanya sekedar untuk membaca ji, ya bukan juga keseharian tidak rutin ki mengaji, ya pada saat haid sebaiknya jangan baca Al-Quran. Yang bisa kita lakukan adalah zikir, ya. Jadi seperti itu. Tidak boleh dipegang langsung ya, pakai sarung tangan, pakai pengalas. Banyak udah. Bagaimana Ibu yang bertanya atau Bapak ini yang bertanya? Oh, Bu Ji. Bu Bu Ji ya. Baha, mau kita bertanya. Tanya bagi Tadi Reza. Ya, Pak Makmur, Al-Quran itu memang diturunkan bukan dalam bentuk selebaran kertas begitu, ya, tapi Ada Jode ini. Salam sama Iyang nah. Kenapa Pak? Haji Baha, salam sama Ya Iyang. itulah saya pemahaman saya kan Al-Quran itu saya katakan menurut pemahaman saya gaib karena waktu diturunkan tidak selembaran jadi pemahaman saya hakikinya Al-Quran adalah gaib, cuma nanti pada masa Alifah itu baru dibukukan jadi baru namanya masab. Itu kayaknya itu Al-Quran gaib menurut hakikat saya ada pengertian hakikat saya. Itu pindah ke sini. Foto ya. Ini yang di sini membayar. 50.000 kayak. Saya agak garual itu. Ibu Selfie bagaimana? Mungkin juga mendaftar Bu Selfie. Mendaftar apa? Belajar membaca Al-Quran. Wih, boleh. Ya, 3 Mi. Pak Makmur sendiri baru sendiri. Iya, bisa. Pak Makmur, kalau laki-laki diajari laki-laki juga, di perempuan diajari sama perempuan. Bisa. Lewat apa? Amin apa nggak? Online atau gimana? Iya diawali tapi kalau laki-lakinya yang kami tahu pada masa pandemi ini mereka tidak ada apa istilahnya tidak membuka ruang. Ya beda kalau kita perempuan tetap membuka ruang untuk belajar. Jadi nanti setelah masa pandemi baru disampaikan, baru dibentuk kelompok untuk bapak-bapak. Ibu Asmidar kan tadi saya mendaftar. Iya Bung, Daftar pertama. Kita, Ibu Andi dengan Ibu Selfie. Tapi masalahnya lagi ini normal kondisi kan kita mesti bertetap langsung. Ya jadi tidak sama-sama Ki, masing-masing di tempat tak lagi. Jadi bagus kita cari yang sesama tak. Saya se kecamatan tak begitu, tetangga tak begitu. Tapi bagus kalau kita karena sudah tahu ini baku kenal. Tapi kan kita tentu berharap ini bisa berlangsung, Bapak bisa berakhir ini ujian ini supaya lebih maksimal lagi kita belajar Al-Quran. Ya karena secanggih apapun sekarang, ya tidak ada yang maksimal ketika kita mau belajar Al-Quran dibanding dengan yang langsung. Karena kalau langsung itu ya langsung dilihat mulut tak bagaimana caranya monyong jika melebar jika samping kiri kanan. Karena ada huruf yang diucapkan itu bibir harus dimonyongkan, ada juga yang harus ditipiskan, ya harus juga dilebarkan kiri kanan. Jadi harus dilihat langsung. Yang canggih sekarang itu kan ada Al-Quran Pen, ya kita pakai pulpennya itu kita tindis ayatnya maka bisa langsung bersuara. Ya, tapi kekurangannya adalah ketika kita yang membaca Al-Quran, pulpennya tidak mengatakan, Pak, Bu, salah cara tak membaca. Ya, enggak seperti itu kan?
Maaf Ustazah, kalau lagi tadarusan mendengar bacaan yang salah, apakah ada kewajiban kita untuk menegurnya? Ya lebih bagus kalau lebih bagus kita menyampaikan dengan cara yang baik bahwa bacaannya itu yang benar seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Disampaikan Ki dengan cara yang baik-baik supaya orang tidak tersinggung. Abe, saya isi live group, live meeting. Agak situ. Ya ditutup nih, tutup Ki room karena sudah 11.46. Ya karena anu juga Kurang saya sian ya, Nara. ada apa namanya ada Kurasian. kegiatan dulu via Zoom juga. Kurang 15 menit tadi baru sampai. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.46, kegiatan hari ini Zoom meeting kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.